firman dengan tema besarnya yaitu kasih yang tidak bersyarat. Ini bagian 2 dari apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, tanggal 16. Nah 2 minggu yang lalu kalau yang saudara nggak datang, saya ngajarin tentang kasih yang tidak bersyarat. Apa itu kasih yang tidak bersyarat? Ini flashback sedikit saudara. Kasih yang tidak bersyarat itu berarti kasih yang disediakan atau diberikan Tuhan, dilimpahkan Tuhan bagi kita, tanpa kita harus melakukan sesuatu, tanpa kita harus masuk pada syarat-syarat tertentu. Contohnya begini, kita menerima kasih Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, tanpa kita harus membawa persembahan yang banyak ke gereja. Enggak, Tuhan enggak lihat itu. Tanpa kita harus jadi seorang pendeta untuk mengalami kasih Tuhan, enggak perlu. Tanpa kita harus jadi seorang pejabat tinggi, tanpa kita harus masuk pada syarat-syarat kamu harus jadi orang kaya supaya diberkati, disayang Tuhan. Enggak perlu saudara. Kasih Tuhan itu enggak bersyarat, disediakan dan akan diberikan buat saudara dan saya tanpa kita harus lakukan sesuatu, tanpa kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan bilang Tuhan sudah mengasihi kita dan menunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa ini ngalami pengampunan, pengudusan, pembenaran, dan diberikan hidup yang baru dan keselamatan yang kekal. Luar biasa saudara, kasih Tuhan itu tidak bersyarat saudara. Kasih yang tidak bersyarat itu tidak ada batasannya saudara, yaitu tidak terukur besar, panjang, lebar, dalamnya saudara. Kasih Tuhan itu begitu besar, tidak ada batasannya, dan tidak juga ada akhirnya. Kasih Tuhan itu abadi, kekal. Tuhan mengasihi kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita sudah terima Yesus, kita lakukan kesalahan, tetap Tuhan mengasihi kita. 1 bulan lagi bikin dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi setiap dosa ada konsekuensi. Amin. Jangan pikir, oh kalau gitu bikin dosa aja. Enggak, setiap dosa ada konsekuensi. Bukan Tuhan yang hukum, kita sedang menghukum diri kita sendiri ketika kita lakukan dosa saudara. Tuhan tidak menghukum kita, karena Dia Bapa yang baik, Dia nggak suka hukum saudara. Tuhan maunya memulihkan, Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan ingin memberkati kita. Penghukuman itu terjadi nanti ketika pengadilan tahta putih, ketika kita dihakimi, kitab kehidupan dibuka, di situ ketika kita tidak sungguh-sungguh, penghakiman terakhir itu terjadi. Itu penghakiman oleh Tuhan. Tapi selama kita berjalan dalam dunia ini, kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu tersedia senantiasa bagi kita. Amin. Jadi siapapun saudara, Tuhan tidak pernah kasih syarat, tidak melihat suku, tidak melihat umur, gender, status, enggak. Kasih itu tersedia dan diberikan bagi kita semua. Yang mau datang, perhatikan kata saya, yang mau datang kepada Tuhan, membuka hati, menerimanya, semua disediakan. Nah, itu pelajaran 2 minggu lalu, dan saya ngajarin bagaimana merespon kasih yang kita terima dari Tuhan, kasih yang tidak bersyarat itu. Kita ini semuanya banyak salah, banyak dosa. Dulu kita nggak kenal Tuhan, bikin salah. Lalu kita terima pengampunan Tuhan, dan sampai hari ini kita menerima kebaikan Tuhan. Bagaimana respon kita? Kita balas kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih yang begitu besar, sudah sepantasnya kita juga membalas kasih Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan. Amin. Kasih yang kita terima itu kita balas. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Dia rela memberikan hidupnya, nyawanya dikorbankan. Kita yang sudah menerimanya, sudah seharusnya kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Katakan amin. Ada di Matius 22 ayat 37. Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, segenap hidup kita. Itu yang pertama, kita balas kasih Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan, mengasihi juga sesama, karena kedua hukum itu sama. Kita menerima kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan bilang kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus mengasihi sesama, karena kedua hukum ini sama. Dan saya kemarin ngajarin gini, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti peduli dengan sesamanya. Orang yang mengasihi Tuhan, kelihatan, dia peduli, dia selalu ingin menolong, memberi kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Pertama keluarganya, ya, sepupu mungkin, saudara-saudaranya,
orang tua, sekitarnya, di gerejanya, dia peduli, dia akan lihat apa yang apa yang bisa kubantu. Dan bantuan itu nggak harus uang, bisa perhatian, bisa waktu pendampingan, tenaga, doa. Nah, itu yang saya ajarin 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar 3 poin melengkapi yang dari 2 minggu yang lalu. Kita lebih dalam lagi belajar tentang bagaimana kita meresponi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, ada 3 poin. Yang pertama ya saudara, kita yang telah menerima kasih yang berlimpah, kasih yang begitu besar dari Tuhan, ya, sudah seharusnya hidup kita itu mengalirkan, katakan mengalirkan, atau memancarkan, ya, kasih Tuhan tersebut kepada banyak orang, kepada Tuhan dan kepada banyak orang. Saudara, tadi nggak sempat saya beli susu sama Coca-Cola. Untuk apa Pak? Untuk peragaan. Harusnya saya memperagakan. Saya kasih contoh ini aja deh. Kita ini kalau kita nggak pernah terima kasih, menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, kita seperti wadah yang kosong. Kalau di MOU, Moment of Unity, kami pernah ikut, dikatakan kita ini ada tangki hati. Hidup kita ini ada tangki hati, ya. Kalau tangki hati kita kosong, kita mau ngalirin apa? Karena kosong, saudara. Amin? Kosong. Gak bisa ngalirin apa-apa, gak bisa berikan apa-apa, kosong. Tapi ketika tangki hati kita itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, tangki hati kita penuh. Sehingga apa? Sehingga apa yang di dalam hati kita, apa yang di dalam hidup kita ini, kita bisa alirkan kepada orang banyak. Kita bisa pancarkan, kita bisa berikan kepada orang banyak yang membutuhkan. Kita menerima kasih Tuhan, kasih itu ada sama kita. Kita punya kasih juga untuk mengasihi Tuhan. Makanya hidup seorang Kristen itu harus dipenuhi dengan kasih Allah. Katakan amin. Harus dipenuhi dengan kasih Allah, supaya dia bisa memancarkan, mengalirkan, memberikan kasih itu kepada orang lain, supaya dia bisa juga mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah terima kasih dari Tuhan? Dan bagaimana kita bisa penuh tangki hati kita, tangki hidup kita ini dengan kasih, kalau kita nggak pernah mendekat kepada sumber kasih itu, saudara? Nangkep ya? Saya punya wadah yang kosong. Saya butuh air. Saya harus datang kepada sumber air. Di rumah ada keran. Itu sumber air. Saya buka, saya isi wadahnya penuh. Baru saya punya airnya. Kira-kira begitu, saudara. Tuhan adalah kasih. Dia sumber kasih itu. Kita butuh kasih Tuhan supaya dipenuhi kasih Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa dipenuhi kalau kita nggak pernah kasih waktu sama Tuhan? Kita nggak pernah dekat sama Tuhan. Kita nggak pernah intim sama Tuhan. Kita nggak pernah datang sama Tuhan. Kita nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Kita nggak kasih waktu hati kita untuk dipenuhi kasih Tuhan. Makanya banyak orang Kristen, perhatikan, kalau bukan orang Kristen kita nggak urusin. Makanya banyak orang Kristen ngalami krisis kasih. Ngalamin krisis kasih. Nggak bisa ngampuni. Nggak peduli dengan orang lain. Oh, saya peduli Pak, keluarga saya urusin. Itu memang bagus. Tapi kasih itu nggak sebatas di keluarga saja. Harus lebih dari itu, saudara. Kita nih diutus jadi saksi sampai ke ujung bumi, saudara. Amin. Kenapa orang Kristen nggak bisa mengampuni, nggak bisa mengasihi, nggak bisa menunjukkan kelembutan hatinya, hidup yang lemah lembut? Karena kurang kasih atau nggak punya kasih, saudara. Kenapa? Ya selalu sibuk dengan urusannya, nggak punya waktu untuk nempel sama Tuhan, nggak punya waktu untuk bergaul intim sama Tuhan, nggak pernah punya waktu untuk menerima kasih itu memenuhi hidupnya, sehingga hidupnya krisis hati.
Krisis kasih, saudara. Hidupnya nggak punya kasih. Lihat orang susah, biarin aja, gua nggak peduli. Disakiti nggak bisa ngampuni, saudara. Marah terus. Nggak bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Nggak kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita nggak kenal Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, berkali-kali saya bilang gini, kita pasti mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Banyak orang bilang begini, Pak, saya susah untuk mengasihi Tuhan. Kenapa ya? Jawabannya gampang. Kamu gak pernah dekat sama Tuhan. Kamu gak pernah gaul sama Tuhan. Kamu gak pernah belajar mengenal Tuhan, bergaul karib sama Tuhan. Kamu gak pernah kasih waktu. Tapi kalau kamu kenal Tuhan, kamu bergaul, kamu akan terpesona, kamu akan kagum, kamu akan semakin mengasihi Tuhan karena Dia pribadi yang sangat-sangat baik. Amin. Makanya yang bilang begini, kok saya sama Tuhan biasa-biasa? Ya karena nggak pernah dekat sama Tuhan, nggak pernah kenal Tuhan dengan baik. Karena itu ayo, kau disuruh dekat sama Tuhan, suruh doa, suruh ibadah, pertemuan-pertemuan yang bawa kita mendekat. Ayo dekat sama Tuhan. Amin. Supaya kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan kasih itu mengalir kepada orang-orang di sekitar kita, kepada banyak orang. Dan kita bisa mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama, kita yang telah menerima kasih yang berlimpah itu, seharusnya kita hidup mengalirkan, memancarkan kasih tersebut. Roma pasal 12, saudara, ayat 9 sampai 21, dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, King James Version, itu dituliskan perikop. Kalau kita baca Alkitab ada perikop ya, judul perikop ya. Dituliskan begini, mark of the true Christian, tanda dari Kristen sejati. Tanda dari Kristen sejati. Tanda dari orang yang benar-benar Kristen, bukan palsu, bukan Kristen KTP. Tanda dari Kristen sejati. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau saudara buka, perikopnya berjudul nasihat untuk hidup dalam kasih, saudara. Nah, itu dari ayat ke-9 sampai 21. Mari kita baca sama-sama, lalu saudara introspeksi. Saya ini Kristen sejati, benar-benar Kristen, atau cuman Kristen palsu, Kristen KTP? Coba nanti cek isinya, ayat-ayatnya. Saya sudah hidup belum di ayat-ayat ini? Inilah ayat-ayat di mana kalau kita Kristen sejati, betul-betul Kristen, kita akan membaca dan melakukan ayat-ayat di dalam perikop ini, saudara. Ya, itu ada nasihat hidup dalam kasih. Coba dibuka Joshua. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, saudara. Saya bacain buat saudara ya. Saudara bisa di sana atau lihat di handphonenya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Ada begitu banyak ayat. Saudara kalau mau nanti buktikan, cek saya ini betul Kristen sejati, benar-benar Kristen, atau saya ini Kristen palsu, Kristen KTP, saudara. Nanti di rumah lihat satu persatu. Saudara sudah lakukan belum? Ini ayat firman Tuhan yang tulis, the mark of the true Christian, tanda dari Kristen sejati, saudara. Nah, saya membaca pelan-pelan ayat ini, saya menyimpulkan, balik lagi Jos, bahwa ayat 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu bicara tentang praktek mengasihi sesama. Ada dua ayat tentang hubungan dengan Tuhan, karena salib itu adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Dari sekian banyak ayat ini, ayat yang ke-11 dan 12 mengajarkan kita dalam hubungan dengan Tuhan. Sedangkan ayat yang lainnya bicara tentang hubungan sesama manusia, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seorang dipenuhi oleh kasih Tuhan, tanda bahwa dia adalah Kristen sejati, dia hidup mengasihi. Itu tanda, itu bukti, saudara. Dia hidup mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Ini ayat bagus sekali. Nah, statement yang saya berikan, jadi introspeksi buat saudara dan saya. Tanda atau bukti bahwa seorang itu adalah Kristen sejati. Karena Kristen sejati itu harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hidupnya harus dipenuhi dengan kasih Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita membuka hati, lalu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, masuklah dalam hidupku, tuntun aku di sepanjang jalan hidupku, sepanjang umur hidupku. Allah yang adalah kasih dan sumber kasih itu masuk dalam hidup kita, dan kalau sumber kasih itu betul ada dalam hidup kita, maka hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah. Dan hidup yang dipenuhi kasih Allah itu akan memancarkan kasih itu kepada banyak orang dan juga membalas kasih Tuhan dengan segenap hatinya. Amin. Jadi nanti saudara coba lihat, saya ini betul Kristen nggak? Atau saya ini betul dipenuhi kasih Allah? Gampang, kalau ada orang susah, saudara tergerak nggak untuk membantu? Tergerak nggak untuk menolong, saudara? Ya, itu yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita dipenuhi kasih Tuhan, semakin kita dipenuhi kasih Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi. Catat baik-baik. Saudara harus dipenuhi kasih Tuhan untuk bisa mengasihi. Semakin kita dipenuhi kasih Tuhan, semakin kita akan mengasihi. Selalu rindu untuk menyatakan kasih, mempraktekkan kasih itu. Selalu ada dorongan untuk mengasihi, saudara. Selalu ada dorongan, selalu terpikirkan, siapa lagi yang saya bisa bantu? Siapa lagi saya bisa tolong? Saya mungkin gak punya uang yang banyak, tapi setidaknya saya bisa memberikan perhatian, doa, waktu. Introspeksi sambil dengar firman. Amin. Mari hidup dalam kasih. Dan untuk itu kita harus dipenuhi kasih, mendekat, intim sama Tuhan. Jangan sibuk cari duit. Ayo kiri kanan bilang begini, jangan sibuk cari duit. Ayo coba ngomong, praktek saudara. Ya. Kalau datang suami istri, bisikin suaminya, bisikin istrinya, jangan sibuk cari duit. Saya punya teman pernah khotbah di sini, namanya Pendeta Rahmat Panjaitan. Dulu pernah khotbah di sini. Yang kasih tips waktu itu dia khotbah 10 budaya malu. Nah, dia tuh ahli bikin slogan-slogan. Dulu pernah saya tempel di belakang. 10 budaya malu. 1, saya lupa, malu datang gereja terlambat. Malu kalau tidak memberikan persembahan, malu kalau berantem, malu kalau sakit hati. Ada 10 budaya malu. Ah, itu dia pernah ke sini. Nah, kemarin saya lihat di Facebooknya, dia bikin kaos, saudara. Bikin kaos. Itu jadi slogan di gerejanya. Gerejanya di Pekanbaru, saudara. GBI Rock. Dia tulis apa? Cari Tuhan seperti cari uang. Dia tulis, cari Tuhan seperti cari uang. Seharusnya kita cari Tuhan terlebih dahulu, lebih utama
baru cari uang. Tapi ada banyak orang, Tuhan taruh nomor 7, taruh nomor belakang, cari uang nomor 1. Makanya hidupnya setengah mati. Catat ngomong saya hari ini. Ada orang yang cari uang nomor 1, cari Tuhan nomor 2, 3, 4, 5, maka hidupnya setengah mati. Setengah mati. Dia berjuang dengan kekuatannya. Dia berjuang dengan pikirannya, dengan pola konsep hidupnya. Setengah mati dia. Kenapa? Di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saudara, tidak bisa. Tuhan janji, Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Semuanya apa yang kita butuhkan. Kalau kita ini cari Tuhan prioritas, Tuhan akan bereskan segala sesuatu dalam hidup kita. Seumur saya ngalamin sendiri, kalau saya fokus sama Tuhan, Tuhan bereskan seluruh pergumulan saya. Ada hal-hal ajaib yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena kita mengutamakan Tuhan. Tapi Pak, ya kalau mau pakai tapi silakan. Silakan berjuang sendiri. Saya tidak bisa paksa. Saya cuma ngajarin. Dahulukan Tuhan. Ini bicara kesungguhan hati kita ikut Tuhan. Ini bicara konsep yang benar ikut Tuhan. Ini saya ngomong saksinya istri, karena kami berdua lakukan. Setiap hari, setiap waktu, kami selalu berusaha untuk ingat Tuhan, hormati Tuhan, ikut Tuhan dengan benar, melayani dengan benar. Makanya ada favor, tahu favor bahasa Inggris? Perkenanan, ketika kita menyukakan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang di luar pikiran kita, Tuhan nyatakan bagi kita. Tapi bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Ibadah aja nggak mau. Dengan banyak alasan, sibuk lah, dirohani-rohanikan. Inilah, itulah. Disuruh doa nggak mau. Suruh ibadah jarang, sibuk ini itu, tapi. Ya udah kalau memang mau tapi, urusan lu. Setengah mati ikut hidup begitu. Jangan marah sama saya ya, kalau saya ngomongnya nyelekit nih. Saya cuma kasih tahu saudara, cara hidup yang benar ikut Tuhan tuh nggak tapi. Dengar, lakuin, sungguh-sungguh. Engkau akan ngalami. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Saudara, kalau hidupmu menyembah Tuhan, menyembah itu enggak cuma waktu kita duduk ada penyembahan, enggak, hidup kita menyembah Tuhan. Ketika bekerja, di jalan, berkeluarga, berusaha, semua yang kita kerjakan, jadikan hidup ini sebagai ibadah penyembahan. Dan selama itu kita lakukan, lagu ini nyata. Selama ku menyembahmu, ada mujizat setiap hari. Tuhan mau sertai, Tuhan mau berkati, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau lakukan hal-hal ajaib. Tapi kita nggak peduli sama Tuhan. Kita sibuk dengan urusan kita. Kita sibuk dengan pergumulan kita. Kita sibuk dengan ambisi kita. Tuhan nggak bisa paksa, saudara. Tuhan cuma bilang begini, ya udah kalau memang maunya gitu, silakan. Dan kita setengah mati, seperti saya bilang tadi, setengah mati berjuang dalam hidup ini dengan kekuatan, dengan pikiran, dengan konsep kita. Belajar hari ini, utamakan Tuhan. Amin. Ya. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih yang memenuhi hidup kita akan mendorong dan mempengaruhi kita untuk mengasihi dengan cara yang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, seharusnya orang yang sudah menerima kasih itu hidup di dalam kasih. Nah, sekarang lihat yang kedua. Ya. Seharusnya, yang kedua nih,
Seharusnya semakin besar kita menerima kasih Tuhan, semakin kita menghargai kasih yang kita terima. Bukan menyia-nyiakan atau tidak menghargainya. Ada orang punya konsep yang salah dalam mengikut Tuhan, dalam meresponi kasih Tuhan yang begitu besar. Ketika diajarkan kasih Tuhan tidak bersyarat, bahkan ketika kamu berdosa pun Tuhan tetap mengasihi, Tuhan menyiapkan pengampunan, tidak terbatas kasihnya, dulu sekarang selamanya, Tuhan menerima engkau apa adanya. Dia punya konsep yang salah. Untuk meresponi kasih itu, dia bilang gini, Tuhan baik sekali, kalau aku salah, aku bikin dosa, Tuhan pasti terima, kalau gitu bikin dosa aja terus. Ada orang yang punya prinsip seperti itu. Ketika dia sedang berselingkuh, dia bilang begini, satu waktu nanti aku tobat, Tuhan pasti ampuni. Lalu dia berselingkuh, dia mencuri, dia korupsi, dia nipu orang. Dia bilang begini dalam hatinya, Tuhan itu kan baik, tapi walaupun aku penipu, nanti Tuhan pasti ampuni aku. Satu waktu kelak, nantilah kalau tua baru bertobat. Sering dengarkan? Nanti kalau tua, iya kalau sempat bertobat. Karena waktu Tuhan itu seperti pencuri, kematian datang tuh nggak pernah kasih tahu, nggak pernah halo-halo sama kita, saudara. Seharusnya di poin nomor 2, semakin besar kasih anugerah kebaikan yang kita terima, semakin kita menghormati, semakin kita menghargai, tidak menyia-nyiakannya. Semakin kita menghormati Tuhan, kagum, semakin mencintai Tuhan, betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Dan aku tidak mungkin untuk mendukakan hati Tuhan, tidak mungkin untuk menyia-nyiakan, menyepelekan kasih Tuhan. Harusnya kita punya perasaan, pikiran, dan keinginan untuk membalas kasih Tuhan itu. Jangan seperti Kristen kebanyakan di luar sana, saudara. Saya sedang tidak menghakimi, tapi Alkitab berkata begini, ada jalan yang lebar dan sempit. Yang lebar mati, jiwamu mati, binasa. Yang sempit engkau bergelori, jiwamu selamat. Ada banyak orang Kristen, seperti saya sering ngomong, pingin masuk surga, tapi dengan jalan yang gampang. Itulah jalan yang lebar itu, gampang. Tidak perlu taat sama Tuhan, tidak perlu dekat sama Tuhan, tidak perlu hidup kudus, tidak. Pokoknya ikut Tuhan yang enak aja, yang aku pikir gampang aku lakukan. No. Tuhan udah bilang itu mati, binasa. Jangan jadi Kristen seperti itu, saudara. Jangan jadi Kristen seperti itu. Jadi Kristen yang mau berjuang di jalan yang sempit supaya masuk surga, hidup kekal. Amin. Ya, jangan mau jadi Kristen gampang-gampang. To receive Jesus. Nih slogan yang saya sering sampaikan. To receive Jesus, untuk menerima Yesus, menerima anugerah keselamatan, menerima hidup kekal. Itu gratis. To receive Jesus cost you nothing. Tidak bayar apa-apa, cuman buka hati. Tuhan, aku percaya kepadamu. Kitab Roma berkata, jikalau engkau percaya dengan mulutmu, berkata, mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya Dia adalah Tuhan, hidupmu akan diselamatkan, dosamu diampuni. To receive Jesus, menerima Yesus, keselamatan, cost you nothing, tidak bayar. But to follow Jesus, untuk ikut Yesus, to follow Jesus cost you everything. Kau harus bayar harga. Bukan bayar pakai uang, tapi kesungguhan hatimu ikut Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, supaya engkau selamat sampai tujuan. Amin. Susah Pak? Enggak susah. Saya udah buktikan sampai hari ini, enggak susah. Selama kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bilang begini, aku naik ke surga, aku kirimkan seorang pribadi, yaitu pribadi Tuhan yang ketiga, Roh Kudus. Dia akan menolong engkau, Dia akan menghibur engkau, Dia akan mengajari engkau, Dia akan mengurapi engkau, sehingga engkau mampu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Engkau akan sampai selamat karena Roh Kudus menyertai engkau.
Roh Kudus dikirimkan untuk menolong kita. Selama kita memilih untuk mau taat, pasti mampu, saudara. Amin. Masalahnya kita kan tidak mau, kita mau enak-enak aja. Jadi orang Kristen yang penting happy lah. Ke gereja aja, seolah-olah ada kelihatan Kristen. Enggak. Kekristenan itu tidak cuma ditunjukkan rajin ibadah minggu, enggak. Kekristenan itu seluruh hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kekristenan itu seluruh hidup kita dijadikan penyembahan ibadah buat Tuhan. Amin. Nah, waktu kita sungguh-sungguh, kita ngalami mujizat, kebaikan, kemurahan. Dan yang paling penting, saudara, masuk surga. Paling penting, saudara, masuk surga. Saudara sibuk cari uang, bangun rumah besar, taruh harta banyak, semuanya ditinggal nanti, saudara. Bukan nggak boleh cari uang, harus. Bapak-bapak ya, tanggung jawab sebagai suami, harus cari uang. Tapi jangan uang itu mengalahkan Tuhan. Amin. Saya juga nggak full time, saudara tahu. Saya juga masih ada usaha, saya jualan genteng, saudara. Tapi saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan urapi, kasih hikmat. Sekarang saya jadi kontraktor renovasi, saudara. Nanti lihat ada kesaksian-kesaksian dari saya. Karena mau tidak mau sebagai gembala, hamba Tuhan, saya harus tunjukin sama saudara. Saya jadi teladan dalam kesungguhan ikut Tuhan. Kami berdua. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama seharusnya orang yang menerima kasih Tuhan itu memancarkan, mengalirkan kasih dalam hidupnya. Yang kedua, seharusnya semakin besar kita menerima kasih Tuhan, semakin kita menghargai kasih yang kita terima. Semakin kita menghormati, mencintai, mengasihi Tuhan, bukan malah menyia-nyiakan kasih itu atau tidak menghargainya. Nah, kelihatan saudara, akan kelihatan dari cara hidupnya, dari cara mengikut Tuhan, dari cara merespon firman, apakah seorang mengasihi Tuhan, menghargai kasih itu atau tidak, saudara. Seorang yang menghargai kasih Tuhan yang telah diterimanya akan selalu rindu untuk membalas kasih itu. Saya lihat Leni, saya percaya Leni ini sadar betapa dia disayang mamanya. Ya Len ya. Sehingga Leni begitu sayang juga membalas kasih dari mamanya. Leni suka posting, kemarin diposting lah mamanya di rumah, ditemenin Leni, disuapin, dibantu, ya Len ya, didagain. Kenapa? Karena Leni sadar dia dikasih, disayang mamanya, sampai besar begini, dan dia balas. Nah, Tuhan juga sayang sama kita, seharusnya kita menghargai, membalas kasihnya, nggak mau bikin dia marah, nggak mendukakan dia. Amin. Ya. Nah, saudara lihat 1 Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai 3, ayat 6 dan 9. Saya loncat-loncat supaya ini lebih nyambung. Saya bacain buat saudara. Lihatlah. Nah, ayat ini ngajarin saudara dan saya supaya kita lihatlah gitu loh. Kita disuruh melihat. Itu menarik perhatian kita ya. Mungkin kita lagi sibuk, lagi nggak fokus, nggak konsen, sibuk urusan cari duit, urusan pergumulan, urusan hobi. Lalu firman Tuhan bilang gini, hei, lihatlah. Nah, itu kita ditarik konsentrasi kita, ditarik fokus kita. Lihatlah, kata firman. Betapa besarnya, kata betapa ini kan menunjukkan satu arti yang tidak terukur. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dari ayat ini aja, ini sudah seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Siapa saudara dan saya? Kita ini dulu orang-orang yang berdosa. Kita ini orang-orang yang hidup dalam kekelaman. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut anak-anak Allah. Status kita yang dari tidak punya status, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, betul? Disebut dengan anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Arti ayat kedua ini adalah seperti ini, saudara. Dikatakan,
Sekarang kita adalah anak-anak, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Kita ini masih diajar, kalau nanti Kristus datang jemput kita, kita dibawa ke surga, kita menanggalkan tubuh jasmani kita mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak ada dosa, dan kita dibawa tinggal bersama Tuhan di surga. Kita sudah diterima pengajaran itu. Tapi kan kita belum ke surga, betul? Belum ada di surga, betul? Dan belum tentu juga masuk surga, saudara. Ayat ini ngajarin itu. Kita belum ke surga. Saya tambahin, belum tentu juga masuk surga. Sehingga kita belum bisa tahu dengan pasti. Tapi di sini dikasarkan. Tapi kita tahu, seperti yang diajarkan, apabila Kristus menyatakan dirinya, maksudnya Kristus datang jemput kita akan menjadi sama seperti Dia. Betul, kita nggak lagi hidup di dalam daging, kita hidup dalam tubuh kemuliaan, nggak ada dosa, sama seperti Yesus nggak ada dosa. Kita tinggal di surga sama seperti Yesus tinggal di surga. Kita bersama-sama Dia. Itu artinya kita menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia, Yesus, dalam keadaan yang sebenarnya. Kita jumpa Yesus real, kita muka berhadapan muka. Nah, ini menjadi pengharapan saudara dan saya, seperti firman Tuhan janjikan. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh menghormati Tuhan, jaga hidup dalam kekudusan, kita akan ketemu sama Dia, tinggal bersama Dia, kita akan seperti Dia. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, saudara dan saya yang pingin ke surga, punya pengharapan itu, ketemu Yesus di surga, nih, apa yang dilakukan? Menyucikan diri, sama seperti Dia adalah suci. Kalau kita ingin ketemu Tuhan Yesus, kalau kita mau ketemu Yesus di surga, tinggal di surga, kalau kita mau bersama-sama Dia selamanya, kita berharap ketemu sama Yesus, kita harus menyucikan diri, menguduskan diri. Sama seperti Yesus adalah kudus. Nggak ada nanti tukang bohong ada di surga, nggak ada pemalas ada di surga, nggak ada penjina ada di surga, nggak ada, saudara, nggak ada koruptor di surga, tidak ada, saudara, tidak ada orang malas di surga, nggak ada, saudara. Karena itu kita harus menyucikan diri, menguduskan diri, hidup benar-benar sama Tuhan. Ini yang saya sedang ngajarin buat saudara. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia, berpengharapan dalam Dia, saudara, ya, hidup di dalam kebenarannya, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Setiap orang yang lain dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama adalah hidup kita ketika kita belum kenal Tuhan. Ketika kita belum sungguh-sungguh terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Kristen kita masih Kristen abal-abal. Ketika kita masih pakai status Kristen turunan dari nenek moyang kita. Ketika Kristen kita masih KTP, saudara. Tapi waktu kita lahir baru di sini, titik sini. Lahir baru terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita hidup baru di sini, saudara. Nggak bikin dosa lagi. Nggak main-main lagi. Tapi kita hidup kudus, kita hidup suci, hidup dalam kebenaran, fokus sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Di sini kita masih mencintai dunia dengan segala kenikmatan dosa. Di sini kita masih mengasihi diri kita sendiri, gak peduli sama Tuhan, gak peduli sama yang lain. Tapi ketika kita terima Tuhan, di sini tempat kita yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, hidup baru, tanpa dosa, tidak melanggar firman. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Yang ngerti bilang amin. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya sama kayak saudara. Ada daging, ada keinginan-keinginan dosa. Tapi belajar, saudara. Belajar, matikan dosa itu, keinginan itu. Jangan biarkan dia menguasai hati dan pikiran. Jangan lakukan. Sampai hari ini, dengan status saya gembala hamba Tuhan, apakah saya kudus? Gak ada dorongan-dorongan berbuat dosa? Enggak, setiap hari saya bergumul dengan dorongan-dorongan kedagingan.
Tapi setiap hari saya berjuang menguduskan diri saya. Caranya apa? Saya mendekat kepada Tuhan. Banyak memuji Tuhan, banyak ingat Tuhan. Banyak berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Saya memakukan kedagingan saya. Godaan terus ada. Itu perjuangan saya. Tapi saya berjuang mematikannya. Nah, kita aja gak mau dekat sama Tuhan. Mau ngelawan dosa, ngelawan kedagingan, pasti kalah, saudara. Gak mungkin. Gak pernah dekat sama. Kalau kita dekat sama terang, gelap tuh otomatis hilang. Amin. Dekat sama terang, dekat sama Tuhan, dosa hilang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari lihat yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi, kalau kita menerima kasih Tuhan, kita mengalirkan, memancarkan kasih. Kedua, seharusnya kita yang menerima kasih Tuhan itu menghargai, ya, bukan menyia-nyiakan. Yang ketiga, kita yang menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat, kasih yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kita, kasih yang tidak berkesudahan. Yang ketiga, seharusnya kita selalu mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan yang telah diberikannya bagi kita. Saya selalu berusaha, belajar. Nah, saya kasih kata belajar. Belajar itu artinya terus belajar, mencoba, menjadi terbiasa. Belajar untuk terus senantiasa mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan yang telah saya terima. Kami suka sharing, saling mengingatkan. Mi, Tuhan tuh begitu baik ya, dahsyat ya, luar biasa. Istri saya juga, Pi, Tuhan tuh baik, dahsyat, luar biasa. Selalu ingat dan bersyukur, saudara. Kalau kita sudah ingat, kita akan bersyukur. Otomatis ingat kebaikan Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita terdorong untuk balas kebaikan Tuhan dengan mengasihi, menyenangkan hatinya, taat, hidup kudus, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita seperti kebanyakan orang yang sering melupakan Tuhan dengan alasan-alasan yang dirohanikan, juga dibuat-buat, saudara. Tadi saya sudah singgung di awal. Tapi sebaliknya belajar dari nggak lakukan, mulai lakukan. Mungkin belum semuanya bisa, belajar step by step. Belajar untuk selalu mengingat dan merenungkan kasih Tuhan bagi kita, bahwa kita ada hari ini semua karena kebaikannya. Dulu kita nggak punya kerja, ini banyak terjadi nih. Perhatikan saya. Saya lihat di gereja ini, dulu banyak terjadi. Sekarang pun banyak terjadi, tapi saya tegur nih dengan kasih dari gereja sebagai gembala. Doa, Pak, doakan saya, Pak. Saya nggak punya kerja, saya butuh pekerjaan. Doa, dia doa, kita doa. Tuhan buka jalan dapat kerja. Begitu kerja, udah nggak pernah ibadah lagi. Padahal nggak wajib hari Minggu kerja. Kalau yang wajib, ya saya mengerti, harus datang, ya toh? Nggak wajib, cuman mau cari lebih, OT 2-3 kali di hari Minggu. Ini banyak kejadian nih. Sudah dapat kerja, Tuhan dilupain. Nggak ibadah-ibadah lagi. Sibuk cari duit. Padahal tadi sebelumnya doa-doa minta Tuhan tolong. Dulu nggak punya apa-apa, miskin, melarat. Jangan marah sama saya ya. Gak punya apa-apa, doa sama Tuhan, Tuhan berkati dong usahaku, berkati pekerjaanku, berkati tanganku ini biar semuanya yang kulakukan berhasil. Diberkati Tuhan. Usahanya maju, pekerjaannya maju, berlimpah berkatnya. Mulai gak ibadah, mulai gak punya waktu doa, mulai gak punya waktu fellowship lagi, saudara. Sibuk kerja, sibuk cari duit. Udah duit banyak, sibuk jalan-jalan, sibuk dengan hobinya, Tuhan dilupakan. Nah ini kan terjadi. Ini terjadi, saudara. Itu yang membuat saya sebagai gembala lihat yang begini-gini, sedih saya. Aduh, kok begini ya? Kenapa kita nggak belajar mengingat, kalau aku ada hari ini karena Tuhan. Semakin aku diberkati,
semakin aku harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Semakin Tuhan memberikan berkat-Nya, semakin aku cari Tuhan. Karena sumbernya Dia, bukan pekerjaan, bukan usahaku. Seperti saya suka ngomong sama istri saya dan sama saudara, saya punya prinsip, hidup saya nggak tergantung pekerjaan atau usaha saya. Hidup saya tergantung pada Tuhan. Sehingga ketika pekerjaan saya diberkati atau tidak diberkati, saya tetap cari Tuhan. Dan saya ngalami, yang tadi saya ceritain, hal-hal yang menurut saya mujizat bagi saya. Kenapa? Saya cari Tuhan. Saya bersyukur ingat Tuhan. Saya punya teman, saudara, dulu waktu tahun lahir baru 97 di Jambi, Pak Johan namanya. Dia kerja di Bank Lipo, belum sarjana. Punya anak 2 atau 3, masih naik motor bebek tuh, saudara. Sama-sama pelayanan. Oh, cinta Tuhan, saudara. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan bawa angkat dia. Dia dikontrak Bank Lipo pindah ke Dumai. 1 tahun di Bank Lipo, dulu masih ada Lipo Bank. Dikontrak Bank Panin pindah ke Jambi jadi kepala cabang. Tuhan bawa promosiin. Tapi puji Tuhan dia nggak lupa sama Tuhan. Dia tetap cinta Tuhan, melayani Tuhan. Diberkati. Banknya itu udah 10 tahun lalu, sudah lama nggak kontak saya. Tapi sampai hari ini saya tahu dia. Nomor 5 terbesar omsetnya di seluruh Indonesia, cabang Jambi, kota Jambi. Apa dia lupa sama Tuhan? Enggak. Sekarang dia gembala gereja BES cabang Jambi. Dia kepala bank, dia melayani sebagai seorang gembala. Puji Tuhan, dia enggak lupa, saudara. Enggak cuman kerja, dia diberkati, usahanya banyak, saudara. Ini contoh yang benar. Semakin diberkati, gak lupa diri, gak lupa sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Diberkati lagi, tetap aja lebih sungguh lagi. Ini yang Tuhan cari. Nah kita, dari melarat, kasih dikit aja dulu lupa sama Tuhan. Ya gimana mau Tuhan tambah-tambahin berkatnya? Tuhan bilang, segini aja lu gak bisa dipercaya, segini aja udah lupa diri, gimana mau ditambahin lebih banyak? Ada amin? Saya punya banyak teman, saudara, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, diberkati, makin sungguh, makin diberkati. Oke. Ayat terakhir. Cerita tentang 10 orang kusta. Ya, saya bacain ya. Habis ini selesai. Dalam perjalanannya, Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. 10. Ayo angkat tangannya, bilang ada 10. 10 tuh ini, bukan gini. Ini 10. Coba lihat kiri kanan, bilang ada 10. Nah, lihat kiri kanan, bener nggak 10? Ada yang gini, curi 1. 10, saudara. Ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, karena orang kusta itu pada waktu itu kalau kusta mereka nggak boleh jalan dekat-dekat orang lain, mereka harus minggir. Lalu mereka harus bilang gini, kusta, 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 sehingga orang nggak dekat, saudara. Nah mereka waktu Yesus datang, mereka berdiri jauh 10 orang ini, ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanlah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir itu sembuh, saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang asing itu, orang Samaria itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah ini sangat bagus untuk mengingatkan saudara dan saya. Jangan seperti kusta yang 9, saudara. Kusta itu kita ini sama kustanya. Bedanya mereka kusta penyakit, kita ini kusta dosa, saudara. Kita ini sama kusta juga. Orang yang gak layak sebenarnya. Sama kayak 10 orang ini.
Tapi Tuhan karena kasih yang tidak bersyarat menerima kita, mengampuni, menguduskan, dan mengangkat kita menjadi anaknya. Sama cerita dengan 10 orang ini kusta, disembuhkan Tuhan. Tapi ceritanya dari 10 itu, 1 orang yang kembali datang kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ketika dia kembali, dia menyembah Tuhan dengan suara nyaring. Dia tersungkur menyembah Tuhan, bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, aku bersyukur. Kusta itu tidak bisa disembuhin dulu saudara, tidak ada obatnya. Terima kasih Tuhan, dia bersungkur, dia menangis, dia datang kepada Tuhan, bersyukur saudara. Lalu Yesus bilang begini, loh kok cuma 1? Yesus itu Tuhan yang maha kuasa ya. Mereka udah pergi jauh berapa kilo, Yesus nggak lihat, tapi Yesus tahu karena dia Tuhan. Loh kok cuma 1? Yang 9 lagi sembuh mana? Kok cuma orang Samaria? Apa maksud ayat ini orang Samaria dituliskan? Orang Samaria ini bukan orang Yahudi, saudara. Ini campuran orang Yahudi dengan bangsa lain. Orang yang nggak kenal Tuhan. Mana yang lain yang katanya kenal Tuhan, orang Yahudi? Nah, ayat ini sedang menyindir saudara dan saya. Menyindir, mengingatkan, menegur kita. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya diampuni Tuhan, semua diangkat anak sama Tuhan, semua dipiara Tuhan, semua ditolong Tuhan. Sampai hari ini kita ngalami kebaikan Tuhan. Tapi mana yang lain kata Tuhan? Kok cuma 1 yang datang sungguh-sungguh sama Tuhan? Nah, saya loncat. Perhatikan di sini. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang paling penting itu, nih, kata menyelamatkan. Sama-sama saya bilang, menyelamatkan. Saudara, kita memang butuh kesembuhan. Kita butuh pemulihan. Kita butuh terobosan keuangan. Kita butuh promosi jabatan. Kita butuh berkat. Tapi di atas semua itu, kita butuh keselamatan. Ini keselamatan kekal, saudara. Amin. Ini yang harus kita utamakan. Orang Samaria ini sedang mengajari saudara dan saya, cerita ini sedang ngajari saudara dan saya. Kalau ikut Tuhan tuh kayak gini nih. Kalau udah diberkati Tuhan tuh kayak gini. Kalau udah ngalami kasih Tuhan tuh kayak gini. Datang sama Tuhan, merendahkan hati, tersungkur, bersyukur, sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak lupa sama Tuhan, betul-betul tidak lupa. Ini yang Tuhan bilang, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Amin, amin. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak lupa. Jadi ada 3 yang kita pelajari hari ini. Kita yang menerima kasih Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, diberkati, apapun keadaan kita hari ini. Yang pertama, kita harus memancarkan kasih Tuhan. Kedua, kita harus menghargai kasih yang besar itu. Dan ketiga, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan.